Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Habibuddin Nasution SEMM, salah satu dosen tetap Universitas Sri Kepulauan Batam pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT. Serta adapun mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mata kuliah studi kelayakan bisnis berbobot 3 SKS. Mata kuliah studi kelayakan bisnis merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa pada semester genap. Adapun deskripsi mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana menilai kelayakan investasi yang dilakukan suatu organisasi, memberikan manfaat atau tidak dengan menilai dari segi aspek hukum, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi, maupun aspek AMDAL atau lingkungan hidup. Serta adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua, menguasai konsep studi kelayakan bisnis. Kemudian CPL yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang keempat, mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab secara profesional dan memiliki etika atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan faktual tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis serta pemecahan masalah dalam perubahan. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, mendiskusikan, dan menganalisis dinamika atau studi kasus terkait studi kelayakan bisnis. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu adapun kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau yang disebut dengan sub CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami teori dasar yang terkait dengan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami terkait aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pentingnya teknis
atau operasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan bagaimana pentingnya aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu memahami bagaimana hubungan aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami keterkaitan suatu usaha dengan dampak lingkungan hidup. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif. Kemudian adapun materi dalam pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama teori dasar studi kelayakan bisnis, yang kedua aspek hukum, kemudian materi yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, kemudian materi yang keempat aspek keuangan, kemudian materi yang kelima aspek teknis atau operasi, kemudian materi yang keenam aspek manajemen dan organisasi, kemudian materi yang ketujuh aspek ekonomi dan sosial, kemudian materi yang ke-8 analisis dampak lingkungan hidup, dan yang terakhir materi terkait menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Lalu adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis itu ada dua. Yang pertama satu luring dan yang kedua daring. Serta metode pembelajaran dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu ada metode DIA yaitu Delivery Interaction Assessment. Metode yang kedua yaitu Problem Based Learning dan yang ketiga yaitu metode Small Group Diskusi. Oke. Adapun sistem penilaian dalam studi kelayakan bisnis yaitu kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, serta UAS sebesar 35%. Adapun pustaka yang digunakan untuk buku studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama ada Kashmir SEMM 2010 studi kelayakan bisnis diterbitkan di Media Group. Kemudian yang kedua buku Dr. Sugiono SMM CMA 2020 studi kelayakan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu buku T. Sahril Daud dan Muhammad Amri Nasution 2021. Kemudian ada Dr. Imade Adiana SMM 2020 studi kelayakan bisnis. Kemudian buku yang berikutnya ada buku pengarang dengan Reza Nur Isad SMM dan kawan-kawan 2019 diterbitkan oleh CP Mahaji Medan. Baik, demikian penjelasan mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan video proses pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, terima kasih. Masih tetap semangat, ya, semangat tanpa henti-hentinya untuk belajar. Mudah-mudahan tamat semua ya. Jadi pada malam hari ini kita masuk kepada materi aspek pasar dan pemasaran. Jadi sebelum panjang lebar kita membahas ini, ada baiknya kita berdoa
Mohon kiranya doa dapat dipimpin oleh Pak Srobi. Kepada Pak Srobi kami persilakan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Lanjut. Jadi pada malam hari ini kita masuk kepada materi aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Ini merupakan aspek pokok. Kira-kira kalau dalam analisa kita, apabila aspek pasar dan pemasaran itu tidak tidak ditemukan, apakah kira-kira usaha itu dapat dilanjutkan? Tidak ya. Ini disinilah kira-kira betapa pentingnya aspek pasar dan pemasaran ini dikaji dalam studi kelayakan bisnis. Jadi di sini aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek pokok untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis, sebab akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan. Jadi di sini disebutkan di aspek pokok ya. Kemudian mengkaji pasar berarti menentukan produk dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Sedangkan mengkaji pemasaran berkaitan erat dengan cara bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Ini kira-kira yang melatar belakangi betapa pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Ada faktor lain tidak kira-kira? Ada Pak Srobi? Jadi seandainya aspek pasar dan pemasaran ini tidak ditemukan ada pentingnya, maka studi kelayakan bisnis tidak lebih baik tidak dilanjutkan karena tidak akan berhasil. Itu pentingnya kira-kira aspek pasar dan pemasaran. Dari paham ya? Kemudian masuk kepada pasar. Jadi kata kuncinya di sini aspek pasar dan pemasaran. Maka yang pertama kita masuk kepada pasar. Pasar merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Saya ulangi, pasar merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Itu kira-kira definisi pasar. Apakah ada definisi lain? Banyak ya, tapi pada malam hari ini itulah definisi pasar. Wika, apa definisi pasar lainnya? Coba sebutkan. Pasar.
tempat untuk berkumpul ya Pak. Berkumpulnya orang-orang yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, sehingga terjadinya yaitu jual beli. Jadi ada yang membutuhkan, ada barang dan ada nilai, gitu Pak. Baik barang maupun jasa. Ya. Itu kira-kira definisi lain daripada pasar. Jadi sekarang itu kan pasar itu kan banyak pengertiannya. Ya. Lalu pasar ini ada macam-macamnya enggak? Ada pasar oligopoli, ada pasar produsen, ya. Jadi nanti itu dibahas selanjutnya kita nanti ya. Masuk kepada pemasaran. Kalau tadi kita bahas pemasaran, sekarang kita masuk kepada pemasaran. Kita bahas dua aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran merupakan proses kemasyarakatan yang mana para individu atau kelompok memenuhi kebutuhan atau keinginannya melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan individual kelompoknya. Jadi ini definisi daripada pemasaran. Sebetulnya banyak definisi yang lain. Ya. Ratu, coba sebutkan apa itu pemasaran, Ratu? Pendapat kamu. Yang kelola ya, jual beli. Oke. Itu kira-kira pengertian antara pasar dan pemasaran. Oke. Sekarang kita masuk ke aspek pasar. Jadi dalam aspek pasar ini ada 4 poin yang dikaji. Yang pertama itu penawaran. Dalam aspek pasar itu ada 4 poin yang akan dianalisa. Yang pertama itu penawaran, yang kedua permintaan, yang ketiga bentuk pasar, yang keempat mengukur dan meramalkan permintaan. Itu kira-kira terkait aspek pasar ya. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, kemudian potensi pasar seperti apa, dan tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share pesaing. Itu kira-kira terkait pasar. Ya. Pasar di sini pasar adalah pasar tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tadi yang disebutkan Pak Robi ya. Kemudian menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Itu Stanton ya. Kemudian tadi penawaran yang kita bahas ya. Yang pertama itu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Itu definisi daripada penawaran. Lalu apa itu permintaan? Apa pasti? Jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen
di berbagai tingkat harga, ya. Itu penawaran, ya. Apa hukum penawaran? Apa Pak Robi? Ayo coba Asti, bacakan Asti. Apa? Ratu. Jika harga suatu barang meningkat, maka akan semakin tinggi kuantitas barang yang akan ditawarkan dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu dianalisa terkait penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Itu penawaran. Sekarang masuk ke permintaan. Tadi saya sebutkan ada 4 poin yang dianalisa ya dalam aspek pasar ya. Yang pertama penawaran, yang kedua permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada tingkat harga. Lalu masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama harga barang itu sendiri, kemudian teknologi, kemudian biaya produksi, yang keempat ada tujuan perusahaan, dan yang terakhir pengaruh-pengaruh khusus. Begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri ya. Semakin tinggi harga barang maka semakin pendapatan. Nah, ini pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap permintaan. Jadi semakin banyak pendapatan, kemungkinan besar akan menambah barang yang dimiliki. Selera juga mempengaruhi permintaan. Jumlah penduduk, nah ini jumlah penduduk juga mempengaruhi, sangat besar pengaruhnya terhadap permintaan. Pengaruh-pengaruh khusus. Pengaruh-pengaruh khusus ini mungkin kondisi ya. Kondisi seperti Lebaran, sangat tinggi permintaan terhadap suatu barang. Itu khususnya ya. Oke. Penawaran, permintaan, kemudian masuk kepada bentuk pasar. Bentuk pasar dapat dilihat dari sisi produsen. Pasar dapat dibedakan atas pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli. Sedangkan pasar dilihat dari sisi konsumen dapat dibedakan menjadi 4, yakni pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual atau reseller, serta pasar pemerintah. Itu kira-kira ya. Pasar persaingan monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produksi yang dihasilkan berbeda corak sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual barang. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sulit sekali masuk ke dalam industri ini karena berbagai hambatan seperti penguasaan bahan mentah,
terdapat skala ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pasar monopoli, apa kira-kira produknya itu? Pertamina, PLN, gas juga. Itu kira-kira terkait pasar monopoli ya. Kalau oligopoli apa? Apa Ratu? Coba dibaca Ratu. Pasar yang hanya terdapat sedikit penjual barang yang dirasakan adalah standar sebagai semen. Terus? Barang berbeda. Beda. Itu pengertian pasar oligopoli ya. Sedangkan pasar sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Itu persaingan sempurna. Ya. Jadi sudah paham kira-kira ya bentuk-bentuk pasar ini ya? Kalau masuk ujian kira-kira udah paham ya? Paham Ratu? Paham enggak? Jangan nggak paham, harus paham. Kemudian poin yang keempat yang dibahas dalam aspek pasar dan pemasaran itu yaitu mengukur dan meramalkan permintaan. Ini penting untuk mengetahui ya. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Jadi diramalkan dia sekarang untuk mengetahui yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Dalam melakukan peramalan harus mencari data dan informasi di masa lalu. Itu kira-kira aspek pasar. Ada 4 poin ya. Bisa dipahami ya? Apa tadi yang pertama? Penawaran. Yang kedua? Permintaan. Yang ketiga? Bentuk pasar. Yang keempat? Itu kira-kira yang terkait dengan aspek pasar ya. Kemudian kita masuk ke aspek pemasaran. Jadi pada malam hari ini kita kaji ada 5 hal pokok, tapi nanti ketika realnya di lapangan atau pelaksanaannya ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, monggo ya. Seandainya itu penting untuk dikaji ya. Tapi pada malam hari ini kita mengkaji 5 hal pokok yang perlu dianalisis dalam aspek pemasaran. Yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau barang. Ya, atau marketing mix yang berbeda pula. Jadi beda barang, beda juga marketingnya. Itu kira-kira daripada pengertian segmentasi pasar ya. Apa kira-kira manfaat daripada segmentasi pasar? Manfaatnya itu satu, mengidentifikasi pengembangan produk
Baru analisis tentang berbagai segmen pelanggan potensial menunjukkan suatu atau lebih kelompok yang memiliki kebutuhan dan minat-minat spesifik tidak dipuaskan dengan baik oleh tawaran-tawaran pesaing. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, membantu dalam mendesain program-program pemasaran yang efektif untuk mencapai kelompok pelanggan yang homogen dengan memusatkan perhatian pada suatu golongan tertentu, maka akan mempermudah dalam menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Itu kira-kira manfaat daripada segmentasi pasar. Terus manfaat yang ketiga itu memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran. Ya. Oke. Macam-macam segmentasi. Jadi segmentasi ini macam-macam dia. Ada beberapa, ya. Segmentasi pasar dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam satu, segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, kemudian segmen benefit, kemudian segmen ruang produk, kemudian segmen faktor pasar, dan lain-lain. Ya. Segmen geografis, suatu segmen yang didasarkan atas lokasi konsumen atau daerah penjualan. Lokasi konsumen meliputi lokasi geografis, lokasi daerah pemasaran, lokasi kota, dan lainnya. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran adalah distribusi fisik. Itu kira-kira definisi daripada geografis. Kalau dia demografis, suatu segmen atas dasar karakteristik kependudukan seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, gaya atau gaya hidup, pendapatan ekonomi, dan lain sebagainya. Di mana kira-kira perbedaannya antara segmen geografis dengan segmen demografis? Ya, kalau segmen geografis ini dia membahas lokasi, tapi di segmen demografis ini dia membahas karakteristik, ya, pendapatan, jenis kelamin, ukuran keluarga. Kemudian macam-macam yang berikutnya itu yang ketiga, segmen psikografis, suatu segmen yang didasarkan atas gaya hidup, kepribadian di sini seperti gaya hidup seseorang memimpin atau pengikut, seseorang yang mempunyai sikap introvert atau ekstrovert, seseorang yang bersikap sangat radikal, keras kepala, kaku, dan lain sebagainya. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran ini adalah iklan, pengembangan produk lain, rencana produk. Kemudian segmen benefit, bisa dibaca nggak apa? Hah? Nggak kelihatan ya? Hah? Kenapa? Segmen benefit, suatu segmen yang didasarkan atas berbagai manfaat yang akan diperoleh oleh para konsumen di dalam mengkonsumsi suatu produk, jarang dibeli. Variabel utama segmen ini adalah derajat kesuksesan konsumen atas produk yang dipasarkan. Bidang perencanaan yang relevan dengan pemasaran ini adalah ya. Pengembangan produk lain menempatkan produk pada posisi tertentu di suatu tingkatan pemasaran. Itu definisi daripada segmen benefit, ya. Kemudian ada segmen ruang produk, yaitu membagi pasar ke dalam segmen menurut kesamaan atribut. Kalian.
karakteristik produk yang dirasakan oleh konsumen. Bisa dipahami kira-kira? Hah? Atau kurang pas? Bisa lah ya. Itu kira-kira terkait segmentasi pasar ya. Sekarang masuk kepada sasaran pasar. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Penentuan pasar sasaran sudah disiapkan sejak awal proses pemasaran dilaksanakan. Penentuan pasar sasaran didasarkan atas kenyataan bahwa pasar bukan bersifat homogen, melainkan benar-benar heterogen. Dengan kata lain, tidak ada dua pembeli atau pembeli potensial dari suatu produk yang pernah identik dengan semua hal. Namun demikian, kelompok-kelompok besar potensial mempunyai ciri-ciri yang sama dan tertentu yang mengandung makna sendiri bagi pemasaran, dan setiap kelompok yang sedemikian itu membentuk suatu pasar sasaran ya. Itu terkait pasar sasaran. Kemudian poin yang berikutnya yang dianalisa dalam aspek pemasaran itu yaitu menentukan posisi pasar. Strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan dan kompetensi bagi pelanggan. Penentuan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, yang berikutnya mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Berikutnya yang dianalisa dalam aspek pemasaran yaitu analisis. Apa itu Wika? Analisis persaingan. Coba disebutkan dulu. Efektif dan studi kelayakan bisnis, kemudian juga optimasi produk, harga, dan keseluruhan distribusi untuk promosi yang dilakukan oleh pesaing. Oke. Langkah-langkah dalam menganalisis pesaing kira-kira apa aja? Mengidentifikasikan pesaing, Oke, menentukan. pesaing, Oke, mengidentifikasi pesaing, oke, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, oke. itu mengestimasi pola reaksi pesaing. Ya. Itu kira-kira definisi daripada analisis pesaing. Dan yang terakhir yang dianalisis dalam pemasaran itu yaitu bauran pemasaran. Manajemen pemasaran akan dipecah menjadi 4 kebijakan pemasaran yang lazim disebut bauran pemasaran marketing mix atau 4P. Dalam pemasaran yang terdiri dari 4 komponen yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Itu kira-kira yang terkait dengan pemasaran. Sampai di sini materi kita, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ya, Pak Srobi, ada pertanyaan? Ya. Jadi alat apa dalam analisis ini digunakan dalam aspek Pasar dan pemasaran. pemasaran. Oke. Iya, jadi dalam menganalisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis itu yang pertama kita bisa menggunakan analisis SWOT.
Pasti udah pada tahu semua SWOT ya. SWOT itu apa SWOT? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menganalisanya. Menganalisa aspek pasar dan pemasaran. Kemudian alat bantu yang berikutnya yang bisa kita gunakan itu yaitu riset pemasaran yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan ditawarkan diminati ke calon konsumen. Ya namanya juga riset kan, untuk mengetahui apakah diminati apa tidak. Riset dapat dilakukan melalui tes produk, tes pasar, dan tes lain-lain. Itu kira-kira alat bantu yang digunakan untuk analisis aspek pasar dan pemasaran. Ada pertanyaan lain enggak kira-kira? Jadi ingat ya, aspek pasar itu ada 4 poin yang dianalisa, yaitu penawaran, permintaan, bentuk pasar, mengukur dan meramalkan permintaan. Apabila nanti dalam pelaksanaannya ada aspek-aspek lain yang dikira penting, nggak apa-apa, silakan dimasukkan aja, silakan dianalisa, ya. Itu aspek pasar ya. Kemudian aspek pemasaran tadi ada 5 hal pokok. Apa yang pertama? Segmentasi pasar, sasaran pasar, menentukan posisi pasar, kemudian analis pesaing, bauran pemasaran. Jadi ada 5 malam ini yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi tidak pertanyaan kira-kira? Enggak ada. Ya. Jadi kalau bisa dipahami, mudah-mudahan nanti bermanfaat di lapangan, ya, pada saat pelaksanaannya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, ya. Dan nanti pada pelaksanaannya mudah-mudahan juga ini bisa bisa menjadi bahan tambahan buat teman-teman. Oke? Kalau nggak ada lagi saya sudahi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, selamat malam.